pembelajaran EDI bagian implementasi. Jadi, implementasi ini adalah bagian dari EDI yang artinya penerapan. Dalam EDI ada 5 tahap, yaitu mengenai analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Saya akan menerangkan tentang bagian implementasi ini. Implementasi adalah penerapan pembelajaran yang sudah dirancang sebelumnya untuk diterapkan di dalam kelas. Jadi, implementasi dalam model EDI ini untuk solusi mengatasi kesenjangan hasil belajar siswa. Dan saat lulus nanti dipastikan siswanya akan memiliki kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan memiliki sikap atau attitude yang baik. Lalu saat kita menerapkan atau kita melakukan implementasi di dalam kelas ini, program yang sudah kita susun atau program pembelajaran akan dilaksanakan sesuai rancangan yang sudah kita buat. Misalnya dalam RPP. RPP itu sebagai urutannya dari yang pertama sampai yang terakhir akan kita laksanakan dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa, di dalam implementasi itu ada yang namanya pengondisian kelas atau pengondisian guru dan siswa. Saya akan menjelaskan bagian pengondisian guru dan siswa. Pengondisian guru dan siswa ini merupakan suatu yang harus diperhatikan oleh guru atau pendidik di dalam kelas, karena yang pertama guru harus memiliki integritas dalam mengondisikan kelas. Lalu guru juga harus memiliki RPP yang dirancang dengan baik. Lalu pengondisian kelas ini juga harus diiringi atau diselingi dengan hal yang menarik perhatian peserta didik agar mereka bisa berfokus kepada kita. Jadi kita harus memiliki atau bisa mengambil perhatian mereka agar mereka mau menuruti kita. Jadi sebab itu guru harus memiliki integritas dalam mengondisikan kelas. Dan guru dalam pengondisian kelas juga bisa menggunakan beberapa metode seperti bermain game, lalu berdoa, atau guru bisa mengabsen peserta didik atau diiringi dengan hafalan-hafalan. Mungkin di MI yang menerapkan konsep hafalan sebelum belajar di kelas. Jadi seperti itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Widayanti dari kelas PGMI 6A. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan dalam penggunaan media model EDI. Oke, tentunya teman-teman semua sudah pada tahu ya apa itu yang dimaksud dengan teknik. Jadi teknik dalam pembelajaran itu merupakan sebuah cara yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Teknik dalam penerapan media model EDI ini juga sama seperti teknik pembelajaran pada umumnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mencontohkan salah satu teknik pembelajaran yang digunakan dalam penerapan media model EDI ini, yaitu adalah teknik jigsaw. Saya yakin teman-teman sudah pada paham ya, apa dan bagaimana itu yang dimaksud dengan teknik jigsaw. Jadi di sini saya hanya mengingatkan sedikit tentang teknik jigsaw itu. Jadi teman-teman, teknik jigsaw itu adalah sebuah teknik pembelajaran yang membagi kelas itu menjadi kelompok ahli dan juga kelompok asal. Nah, apa itu yang dimaksud dengan kelompok asal dan apa itu yang dimaksud dengan kelompok ahli? Jadi kelompok asal itu merupakan kelompok yang terdiri dari siswa yang memiliki beraneka ragam latar belakang dan juga kemampuan itu yang berbeda, mereka dikumpulkan ke dalam satu kelompok, yaitu kelompok asal. Kemudian mereka ini nanti dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok yang memiliki tugas untuk memahami suatu pembahasan tertentu yang dimaksud dengan kelompok ahli. Nah, baru apa yang mereka dapatkan di kelompok ahli ini nantilah kemudian mereka menyampaikannya kepada kelompok asalnya itu. Nah, sekarang apa aja sih kelebihan dari teknik jigsaw itu? Yang pertama adalah dengan melakukan teknik jigsaw itu dapat melatih siswa untuk memiliki rasa tanggung jawab. Nah, jadi setelah melakukan teknik jigsaw itu mereka memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan materi dan juga mempelajari materi itu nanti sehingga mereka bisa menyampaikannya kepada teman-teman yang lainnya. Selanjutnya, kelebihan yang kedua itu adalah siswa itu tidak hanya mempelajari materi tersebut, tapi
mereka itu juga dapat memberikan pendapatnya, dan juga mereka itu akan mengerjakan soal dan juga materi itu. Jadi pengetahuannya atau wawasannya itu semakin bertambah gitu. Nah, selanjutnya kelebihan yang ketiga itu adalah siswa itu jadi bisa menerima keberagaman. Jadi mereka itu bisa menerima teman-teman yang dari kelompok lainnya, itu pendapatnya ataupun masukan-masukannya, itu mereka bisa menerima keberagaman itu. Selanjutnya, kelebihan penggunaan teknik jigsaw yang keempat ini adalah siswa itu menjadi dapat menjalin kerjasama dengan teman-temannya yang lain, baik dari kelompok asalnya atau dari kelompok ahlinya. Jadi mereka jadi bisa bekerja sama dengan baik. Harapannya seperti itu. Nah, teman-teman, jika ada kelebihan tentunya juga akan ada kekurangan ya. Jadi kekurangan dari teknik jigsaw yang pertama adalah jika gurunya tidak mengingatkan, tentu akan menghambat jalannya diskusi. Ini maksudnya kita sebagai guru jika menggunakan teknik jigsaw ini, kita harus sering-sering mengingatkan siswa kita. Misalnya kalau anak-anak sekarang waktunya diskusi, atau anak-anak sekarang waktunya tanya jawab, begitu. Kalau untuk anak SD itu harus sering diingatkan ya, kecuali kalau sudah sekolah menengah, begitu. Karena kalau sudah kelas menengah itu nanti pasti otomatis diberi waktu 5 menit nanti untuk diskusi, 5 menit untuk tanya jawab dan lain sebagainya, pasti mereka sudah paham. Berbeda dengan anak SD gitu. Nah, selanjutnya kekurangan atau kelemahan dari teknik jigsaw yang kedua itu adalah jika anggota kelompoknya ini kurang, maka itu juga akan menjadi masalah. Ini maksudnya kalau misalnya nih kelompok A itu anggotanya ada 7, tapi nanti kelompok B itu ada 5. Nah, jadi itu nanti juga bisa menimbulkan masalah, entah itu iri atau bagaimana, atau kecemburuan sosial itu juga bisa, atau mungkin pembagian kelompok yang terlalu sedikit anggotanya itu juga bisa bermasalah dalam diskusinya. Mereka jadi merasa seperti kurang terbantu atau lain sebagainya. Untuk kekurangan atau kelemahan teknik jigsaw yang ketiga itu adalah memakan waktu yang lama. Ini sudah jelas ya, karena teknik jigsaw ini kan membagi menjadi kelompok asal dan juga kelompok ahli. Jadi pastinya itu nanti akan perlu memakan waktu yang lama untuk menjelaskan dari kelompok asalnya, kemudian mereka dikirim ke kelompok ahli, kemudian mereka harus menjelaskan lagi, itu nanti membutuhkan waktu yang lama gitu. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat mengenai teknik dalam penerapan media model EDI. Di sini kami mencontohkannya kan teknik jigsaw ya. Jadi seperti itu tadi kurang lebihnya. Jadi apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak penjelasan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putri Rahayu, nomor absen 32 dengan NIM 932603518 dari kelas PGNI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas dalam penerapan media. Nah, manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencapai kegiatan tertentu. Sedangkan kelas yaitu sekelompok siswa yang melakukan kegiatan pembelajaran. Jadi, manajemen kelas merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh penanggung jawab untuk mencapai kondisi yang optimal dalam kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari manajemen kelas tersebut yaitu untuk menciptakan kondisi kelas di mana berupa lingkungan kelas yang baik, yang memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya, tentunya dengan dibimbing oleh pendidik atau guru. Berikut ini merupakan pelaksanaan dari manajemen kelas. Yang pertama yaitu ada tindakan-tindakan dalam manajemen kelas. Tindakan-tindakan dalam manajemen kelas merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menyediakan kondisi pembelajaran yang optimal bagi peserta didik. Dan yang kedua, ada iklim atau suasana kelas. Yang dimaksud iklim atau suasana kelas yaitu ada kondisi gedung sekolah atau ruang kelas, alat-alat belajar yang mempunyai pengaruh dalam proses pembelajaran.
Di samping kondisi fisik tersebut, suasana pergaulan di sekitar sekolah maupun di dalam kelas juga penting dalam menciptakan iklim ruangan yang positif. Nah, suasana kelas agar mencapai tujuan pembelajaran itu harus berdasarkan hal-hal berikut ini ya teman-teman ya. Yang pertama ada ruang tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang kedua ada pengaturan tempat duduk. Yang ketiga ada ventilasi dan pengaturan cahaya. Yang keempat ada pengaturan dan penyimpanan barang-barang atau pengaturan penyimpanan barang-barang. Selanjutnya yaitu ada metode pembelajaran. Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan atau dipergunakan oleh pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, dalam mengajar, pendidik bisa menggunakan salah satu atau kombinasi antara metode-metode yang ada di dalam pembelajaran. Hal itu bertujuan agar materi yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didik dengan lebih baik. Dan selanjutnya yaitu ada penggunaan media. Media merupakan perantara atau pengantar. Media berarti perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima. Dalam proses belajar mengajar, media itu terbagi menjadi beberapa. Yaitu yang pertama ada media berbasis cetak. Contohnya itu ada buku, jurnal, dan lain-lain. Dan yang kedua ada media berbasis visual. Media berbasis visual sangat memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Contohnya yaitu gambar representasi, terus ada diagram, peta, dan grafik. Yang ketiga ada media berbasis audiovisual. Media audiovisual itu menggabungkan antara suara dengan objek yang akan dituju. Dan yang keempat yaitu ada media berbasis komputer. Selanjutnya yaitu ada pola interaksi. Pola interaksi merupakan bentuk komunikasi antara guru dan siswa yang terjadi di dalam kelas selama proses belajar mengajar berlangsung. Berikut ini kelompok kami memiliki sebuah contoh manajemen kelas. Contoh dari implementasi manajemen kelas ini terdapat pada model desain ADDIE dengan menggunakan teknik jigsaw. Yang pertama, guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Biasanya satu kelompok itu terdiri dari 4 sampai 6 anggota. Siswa dengan kemampuan heterogen. Jumlah anggota kelompok asal menyesuaikan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari sesuai tujuan pembelajaran. Setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. Setelah itu, siswa harus mendiskusikan bersama dengan anggota kelompoknya. Yang kedua, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok, setiap siswa kembali ke kelompok asalnya dan memberi informasi yang telah diperoleh serta dipelajari oleh kelompok ahli. Yang ketiga, setelah siswa berdiskusi dalam kelompok ahli dan kelompok asal, selanjutnya presentasi masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil diskusi dengan dilakukan pengundian agar guru dapat menyamakan persepsi pada materi pembelajaran yang didiskusikan sebelumnya. Yang keempat, guru memberikan kuis untuk siswa secara individual. Yang kelima, guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dan skor dasar ke skor kuis berikutnya. Nah, teknik ini bisa dilakukan pada jenjang SD atau MI hingga ke jenjang SMA. Jadi tergantung gurunya masing-masing.